Lagi video. Kok video? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ketemu lagi bersama WSK Family. Teman-teman apa kabar? Semoga pada sehat semuanya. Hari ini kita ada jadwal pengajian taklim di Taklim Al-Ikhlas ya. Majelis Taklim Al-Ikhlas. Al-Ikhlas rutin tiap sebulan sekali kita ke sana menghadirinya. Untuk ini kita mau jalan yuk ya. Ayo. Sampai ketemu di tempat di sana ya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Nih, tim ibu-ibu, nih, tim dapur sayur apa sayur lodeh, tim Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. tim dapur ibu-ibunya ya. Dia ini video dulu nih. Ini menunya sayur lodeh, tunjang, gulai
tunjang sama ini apa ini ayam cabai hijau, bakwan, kerupuk ya. Ya, ini biasa tim ibu-ibu Depok. Ya. Ayo Pak. Gulai tunjang sama sayur lodeh. Badia. Ya, dendeng batok. Pokoknya hari ini menunya Padang ala Padang. Padangnya Padang Sunda. Padangnya Padang Sunda. Makanya aku terang Padang sekali. Apa tuh? Ya biasa tim ibu. Yang tebal juga. Iya. Yang pinggirnya renda-renda yang digoreng ke minyak. Ibu-ibu, ayo dimakan Bu. Ini kalau ini mah enak goreng minyak ini apa lagi? Ibu jangan dulu nyuci piring dulu, nyuci piringnya nanti sekalian. Ya makannya Mbak Tati, ayo makan. Nyuci piringnya nanti dulu, nyuci piringnya nanti sekalian. Oh ayo makan dulu makan. Ini mau jangan Awas, Mbak awas jatuh tadi, tumplek kue. Ini makanan favoritnya. Punten sayang. Klepon. Ini yang buat Mbak London yang bikinnya nih. Klepon sesuai dengan nama kelompoknya, kelompok klepon. Kelompoknya kelepon ya. Kelompok. Iya. Ini apa ini? Ini apa Mbak? Ini itu kok itu Mbak Diah yang lagi nyoba katanya tuh. Ini bikinan saya bukan. Oh iya. Bikinannya Sainsbury. Yang nyoba aja yang nyoba. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang hingga hari ini masih memberikan kita semua nikmat kesehatan, nikmat waktu luang untuk bisa menghadiri pengajian Al-Ikhlas London. Kita harus banyak bersyukur karena di tengah dinginnya London, di tengah mungkin banyak juga yang kena flu, kena COVID, tapi Allah masih mengizinkan kita ada di sini. Amin ya rabbal alamin. Dan juga kita tidak lupa mengajarkan salawat serta salam kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW. Dan kita juga doakan keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau yang selalu menemani beliau istiqomah hingga akhir hayat beliau dan meneruskan legacy beliau, dan hingga hari ini kita masih bisa menikmati legacy dari Nabi Muhammad SAW. Semoga kita selalu termasuk
selalu dalam lindungan dan juga syafaat beliau hingga hari akhir kelak. Amin. Kemudian saya juga tidak lupa mengucapkan banyak terima kasih sekali lagi kepada ibu-ibu yang telah menyiapkan sajian Nusantara. Sudah lama tidak bertemu tunjang. Alhamdulillah, makasih Ibu Bapak Waskito. Mudah-mudahan bukan yang terakhir ya Pak ya. Insya Allah enggak. Ya. Ya Alhamdulillah juga terima kasih pada ibu-ibu yang lain yang telah menyiapkan makanan. Tadi ada apa aja? Kuyung hai, ada sayur lodeh, ada daging, ada bakwan, kerupuk, nasi. Aduh banyak banget. Semoga ibu-ibu semua selalu diberikan keberkahan dari Allah SWT. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Bapak, Ibu-ibu, jamaah pengajian Al-Ikhlas yang insyaallah selalu dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah sama-sama kita memantapkan niat dalam aktivitas kita di pagi hari ini atau siang hari ini, yaitu aktivitas mengkaji, mendalami ayat-ayat Allah dan membaca dan merenungi, serta kita bersama-sama juga menelaah isi dari apa yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an Al-Karim. Sebelumnya perlu kami sampaikan kepada teman-teman atau rekan-rekan, bahwa Bapak Ibu yang baru menghadiri pertama kali atau baru berjumpa pada kajian tafsir pada hari ini sebelumnya kita sudah mulai dari surat Al-Fatihah, kemudian terakhir kemarin adalah surat Al-Lahab. Kalau ingat surat Al-Lahab, saya ingat PR saya dari Pak Waskito, yaitu ada pertanyaan, sudah setahun yang lalu pertanyaannya itu. Mohon maaf, setahun. Iya, 2022. 2022 baru saya bisa jawab PR-nya 2023 Pak Waskito. Jadi Pak Waskito terkait surat Al-Lahab itu mengisahkan tentang salah seorang paman dari Rasulullah SAW, yaitu Abu Lahab. Yang mana dalam surat tersebut dijelaskan jelas sekali bahwasanya Abu Lahab wa muratuhu itu di dalam siksa api neraka. Namun pertanyaan Pak Waskito ketika itu, apakah benar ada informasi atau ada berita bahwasanya Abu Lahab ini mendapatkan keringanan siksaan? Abu Lahab mendapat keringanan siksaan, kalau tidak salah setiap hari Senin itu pada saat hari kelahiran Nabi Muhammad SAW, karena beliau ikut berbahagia. Setelah kami cek beberapa literatur bahwa hadis, ternyata memang hadis ini atau informasi ini tercantum dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari. Berarti secara definitif hadis tersebut sahih. Namun ada yang perlu juga kita telaah lebih dalam, bahwasanya ini hadis ada di bab nikah. Di bab nikah, di pembahasan tentang nikah. Artinya hadis ini ada pesan utamanya. Nah, itu adalah informasi yang disebutkan tadi, adalah informasi tambahan. Nah, informasi utamanya adalah ketika Rasulullah SAW ketika itu ditawarkan untuk menikahi anak dari Ummi Salamah. Kemudian Rasulullah
mengatakan bahwa saya tidak bisa menikah dengan anak dari Ummi Salamah. Karena Ummi Salamah ayahnya itu adalah satu persusuan dengan saya, dengan Nabi Muhammad SAW. Jadi dari hadis ini hukum yang dapat diambil adalah larangan atau tidak bolehnya atau diharamkan menikahi saudara sesuai. Nah, ayahnya Ummi Salamah ini adalah awalnya adalah seorang hamba atau budak dari Abu Lahab, yang ketika lahirnya Nabi Muhammad SAW, Abu Lahab bergembira. Saking bergembiranya beliau memerdekakan budak itu, hamba saya itu yang dibebaskan. Nah, maka lanjutan dari hadis itu di bawah bahwasanya disebutkan bahwasanya salah seorang dari keluarga atau saudara dari Abu Lahab ketika meninggalnya Abu Lahab ini bermimpi bertemu dengan Abu Lahab. Ketika itu Abu Lahab sudah meninggal dunia. Kemudian ditanya Abu Lahab, apa yang keadaan kamu, bagaimana keadaan kamu sekarang? Keadaan saya sekarang dalam siksa api neraka, tapi saya mendapatkan keringanan setiap hari Senin. Keringanannya itu ibarat diberi segelas air. Karena saya dulu membebaskan budak pada waktu kelahiran Nabi Muhammad SAW. Nah, ini di sini adalah disebutkan bahwasanya ini adalah informasi, adalah mimpi dari salah seorang keluarga dari Abu Lahab. Jadi ini adalah informasi tambahan yang mana sumbernya adalah mimpi. Nah, jadi kalau dari matan atau riwayat hadisnya ini memang sahih, artinya memang bersambung pada Rasulullah, terutama yang bagian utama dari hadis itu. Tapi informasi ini adalah informasi tambahan yang mana informasi ini merupakan dari mimpi, dan itu pun mimpi dari salah seorang keluarga Abu Lahab ketika Abu Lahab meninggal dunia. Di beberapa referensi lain disebutkan yang bermimpi ini Abbas. Kalau Bapak Ibu familiar dengan Ibnu Abbas, itu anaknya, Abbas itu bapaknya. Ketika Abbas bermimpi, beliau belum masuk Islam ketika itu, karena wafatnya Abu Lahab itu pada waktu perang Badar, dan beliau bermimpi setelah perang Badar. Sedangkan Abbas ini masuk Islam setelah Fathul Makkah. Jadi masih jauh lagi. Nah, jadi hadis ini ada di riwayat yang sahih, tapi sumber informasi dari apa yang disampaikan bahwasanya Abu Lahab mendapatkan keringanan dari siksa api neraka itu bersumber dari sebuah mimpi salah satu keluarga. Dalam riwayat lain disebut Abbas, dan ini tidak bisa kita menjadikan patokan ataupun jadikan sumber yang valid karena dia adalah bersumber dari mimpi. Dan apabila mimpi seseorang dibandingkan dengan Al-Quran, berarti posisinya bisa kalah dengan Al-Quran karena sumbernya tidak sekuat dari Al-Quran. Biar bagaimanapun Bapak Ibu sekalian, apabila memang benar Allah memberikan keringanan, itu memang hak prerogatif Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dalam beberapa riwayat pernah juga ada cerita bahwasanya ada seorang Bani Israel. Bani Israel ini beribadah 500 tahun. Kemudian Allah memerintahkan malaikat, masukkan ini hambaku ini ke dalam surga dengan rahmatku. Dan malaikat kembali menjawab, dengan rahmatmu ya Allah, bukan dengan amal ibadahnya 500 tahun beribadah. Oke, coba timbang amalan dia 500 tahun itu dengan nikmatku satu saja, yaitu nikmat penglihatan.
Ternyata amalan yang 500 tahun itu dibanding dengan nikmat penglihatan aja, satu nikmat saja, nikmat penglihatan itu tidak sebanding. Lebih berat nikmat penglihatan dibanding amal ibadah 500 tahun. Artinya ini menunjukkan bahwasanya referensi atau keputusan untuk masuk kepada surga itu adalah betul-betul karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ada yang semasa hidupnya bermaksiat, kemudian di akhir masanya dia bertaubat, belum ada amal baik tapi dia bertaubat, dia mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ada juga yang sudah beribadah sekian banyak namun dia salah niat, kemudian bisa jadi tidak membawanya masuk kepada surga. Jadi masuk surga itu juga intinya adalah berkat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita menjalankan amal ibadah semampu kita itu adalah dalam rangka mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti amal ibadah kita itu yang menjamin kita masuk surga, tapi keputusan Allah atau rahmat Allah Subhanahu wa taala yang sebenarnya nanti yang akan membawa kita masuk surga. Dan itu mungkin sekilas untuk menjawab terkait PR Pak Waskito. Mudah-mudahan dapat menjawab. Terima kasih Ustadz, terima kasih. Terima kasih Pak Waskito. Nanti ada pertanyaan lagi tapi Ustadz setelah itu. Ya. Untuk tahun depan. Tahun sekali Pak. Baik, sekarang kita masuk ke surat An-Nasr, tapi kita mulai dari surat Al-Kafirun. Di sini kami mengkhususkan untuk pembahasan tafsir dengan menggunakan tafsir Jalalain. Tafsir Jalalain ini adalah karangan dua imam yang sama-sama bernama Jalaluddin. Jalalun satu, Jalalain dua Jalal. Dua Jalal berarti ada dua imam. Yang pertama Jalaluddin Muhammad ibn Ahmad bin Muhammad al-Mahalli. Beliau wafat, kemudian belum selesai kitab tafsir ini ditulis, kemudian dilanjutkan oleh Imam Jalaluddin Abdurrahman bin Abdul Bakar As-Suyuti. Jadi ada Imam Jalaluddin al-Mahalli. Ta'budu alihatana sanatan wa na'budu ilahaka sanatan. Ta'budu alihatana, engkau menyembah atau engkau menyembah Tuhan-Tuhan kami setahun, dan setahun berikutnya kami akan menyembah Tuhanmu ya Muhammad setahun. Jadi gantian. Nego ya. Jadi pada periode Mekah umat muslim ketika itu disiksa, kemudian diintimidasi, kemudian disingkirkan atau diisolasi, itu tetap berpegang teguh kepada agama dan tidak ada yang murtad atau tidak ada yang balik, tetap tidak ada yang goyah. Maka nego dari kaum musyrik kafir Quraisy ketika itu terus mencari alternatif untuk bernego. Nah, nego salah satunya adalah bagaimana kalau kami atau kamu ya Muhammad menyembah Tuhan-Tuhan kami dan kami menyembah Tuhan. Setahun gantian. Lalu turunlah ayat ini. Ayat pertama, qul ya ayyuhal kafirun. Ayat pertama jelas bahwasanya di sini disebutkan bahwasanya qul, katakanlah ya Muhammad, ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir. Dalam bahasa dan dalam terminologi di bahasa Arab itu kafir itu atau dihubungkan dengan ajaran agama Islam itu ada dua kemungkinan, ada dua makna kafir. Kafir itu adalah yang non muslim, karena kafaro itu menutup hati dengan datangnya hidayah. Ada juga kafir yang muslim tapi kafir. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid.
Bagi mereka yang bersyukur akan aku tambah, tapi bagi mereka yang kafartum atau kufur, menutup hatinya, menutup pengakuan bahwasanya nikmat itu dari Allah Subhanahu wa taala, ini disebut juga kafir. Tapi kafir nikmat, kufur nikmat. Kafir dalam ayat ini atau dalam surat Al-Kafirun ini adalah kafir yang non-muslim, bukan kafir. Kafir yang non-muslim artinya mereka menutup pintu hidayah, menutup hati menerima hidayah dari yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Lanjut dulu atau lanjut dulu? Kemudian surat An-Nasr. An-Nasr ini artinya apa? Pertolongan. Pertolongan dari mana? Ibu-ibu, Bapak, surat An-Nasr artinya pertolongan, tapi pertolongan dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, surat An-Nasr ini adalah sebuah kabar gembira. Kabar gembira yang diberikan kepada Nabi dan umat Islam ketika itu setelah mereka bisa mempertahankan apa yang dipertahankan pada surat Al-Kafirun. Dalam surat Al-Kafirun, Nabi Muhammad SAW dan umat Islam ketika itu mempertahankan apa, Bapak Ibu sekalian? Iman, akidah, ya. Apalagi menyembah Tuhan yang satu itu apa? Tauhid. Jadi setelah menjaga tauhid, menjaga keimanan, menjaga akidah, menjaga kemurnian. Kalau ini semangatnya kemurnian karena tidak ingin tercampuri, ya. Kalau syirik kita mencampuri urusan ibadah kita kepada Allah dengan hal-hal yang lain. Kalau murni itu kan. Jadi kalau murni lillahi ta'ala berarti hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Ada baiknya kita tutup dengan doa yang akan dipimpin oleh Ustaz Royan. Enggak, Ustaz. Baik, ibu-ibu, bapak-bapak, sebelum kita berdoa, marilah kita beristighfar. Astagfirullah wa atubu ilaih. Astagfirullah wa atubu ilaih. Astagfirullah wa atubu ilaih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. حمدا شاكرين حمدا نائمين حمدا يوافي نعمه يكافي مزيده ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ya Allah ya Rahman ya Rahim. Sungguhnya kami telah zalim terhadap diri kami sendiri. Sungguhnya kami adalah manusia hamba-Mu yang penuh banyak kekurangan dan dosa ya Allah. Apabila tidak Engkau ampuni ya Allah, kepada siapa lagi kami mohon ampun ya Allah. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qumudana wa tadarru'ana wa takhashu'ana wa tamim taqsiruna ya Allah ya Rabbal alamin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Terimalah kami amal ibadah kami ya Allah. Terimalah solat kami ya Allah. Terimalah amal ibadah puasa kami ya Allah. Terimalah ruku kami ya Allah. Terimalah sujud kami ya Allah. Terimalah sedekah kami ya Allah. Terimalah segala bentuk pengabdian kami kepadamu ya Allah. Dan lengkapilah dan sempurnakanlah kekurangan-kekurangan kami dalam pelaksanaan ibadah tersebut ya Allah. Ya Rahman ya Rahim. Allahumma Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma Rabbana innaka ta'lam anna hadhihi al-quluba qad istama'at 'ala mahabbatik wal taqat 'ala ta'atik wa tawahhadat 'ala da'watik wa ta'ahadat 'ala nusrati syari'atik fawasqillahumma rabitataha wa adin uddaha wahdiha subulaha wamla'aha binurika alladhi la yakhbu wasrah suduraha بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحييها بمعرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير. Ya Rahman ya Rahim. Ya Allah, perbaikilah diri kami ya Allah. Ya Allah, perbaikilah diri kami dan keluarga kami ya Allah. Ya Allah, perbaikilah keluarga kami dan berikanlah kami keluarga yang baik-baik ya Allah. Ya Allah, perbaikilah anak dan keturunan kami dan perbaikilah anak dan keturunan kami ya Allah.
Ya Allah, berikanlah kami teman sahabat yang baik-baik dan perbaikilah teman dan sahabat kami ya Allah. Ya Allah, berikanlah kami lingkungan yang baik-baik dan perbaikilah lingkungan kami ya Allah. Ya Allah, berikanlah kami pemimpin yang baik-baik dan perbaikilah pemimpin-pemimpin kami ya Allah. Ya Rahman, Ya Rahim, ampunilah kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Setengah jam minimum. Terus kita punya cat, kita harus. Terus dari ayat itu kita refleks bagaimana. Terus kita ambil hikmah juga bagaimana. Terus kita harus menulis essay atau tesnya every 6 weeks. Proper learning. And it's really easy karena saya ambil yang dari Zoom. Jadi tidak usah pergi. Oh, bukan di sini rencananya, bukan di sini ininya kelasnya. Kelasnya adalah di mana sih karena dekat Croydon sana ya, tapi karena COVID mereka mengadakan online. Terus ya saya ikut yang online. Kan itu pengikutnya di seluruh dunia ya, mungkin 200-300 setiap pertemuan. Jadi ya akan kemungkinan. Oh, tadi itu saya yang belum punya wudhu. Alhamdulillah sudah selesai kegiatan hari ini. Kita tadi menghadiri majelis taklim Al-Ikhlas, pengajian. Terus kita tadi pulang lanjut ketemu sama silaturahmi Bu Tati yang memang dulu mendirikan majelis taklim Al-Ikhlas. Terima kasih teman-teman. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.